Oke, teman-teman, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Maaf ya, kelasnya jadi delay karena anak saya hari ini ujian motorik. Jadi sebenarnya jadwalnya mungkin bisa dilakukan cepat, tapi karena ujian dia ulang supaya disubmitnya yang bagus. Nah, teman-teman jadi kena imbasnya. Baik, sebelum kita mulai sharing untuk perkuliahan hari ini, tadi saya sudah diingatkan oleh Muhajir dan juga teman-teman yang lain bahwa hari ini kita akan membahas kelompok ketiga dari teori norma hukumnya Hans Nawiaski. Kenapa khusus kepada Hans Nawiaski? Karena di teori norma hukumnya Hans Nawiaski itu dikontekskan dengan negara. Nah, jadi kita bisa langsung merelasikan dengan kondisi negara kita. Jadi teman-teman bisa langsung mengkoneksikan logikanya, oh kalau kelompok ini adalah norma hukumnya adalah ini di Indonesia, kelompok kedua adalah norma hukumnya ini, sehingga nanti outputnya ketika teman-teman berkarya di lapangan, teman-teman sudah paham kita berhadapan dengan norma hukum apa saja, kedudukannya ada di mana. Ya. Nah, sebelum kita mulai, ada yang ingin tanya lagi mengenai materi kuliah minggu lalu yang kita lakukan di hari Sabtu? Ada? Kalau tidak ada berarti sudah paham ya. Jadi minggu lalu kita membahas kelompok pertama dan kelompok kedua dari kelompok norma hukum menurut Hans Nawiaski. Kelompok pertama menurut Hans Nawiaski itu dikatakan sebagai Staatsfundamental Norm, norma fundamental negara. Norma fundamental negara dalam teori norma hukumnya Hans Nawiaski berbeda dengan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen tentang Grundnorm. Kenapa? Karena Staatsfundamental Norm, dia sifatnya itu tidak permanen. Artinya dia bisa berubah. Kenapa dia bisa berubah? Ya karena dia dikontekskan dengan keadaan sebuah negara. Apabila sebuah negara mengalami misalnya penyerangan dari negara lain, atau kemudian dia dicaplok oleh negara lain, atau misalnya dia mengalami bencana alam sampai negaranya itu tidak ada, maka negaranya akan eksistensinya itu kan akan digantikan oleh negara lain sehingga Staatsfundamental Norm itu bisa berubah. Atau mungkin juga karena kesepakatan dari rezim atau bangsanya sendiri yang ingin mengubah Staatsfundamental Normnya, maka Staatsfundamental Norm bisa berubah. Kalau Staatsfundamental Norm berubah, maka sistem norma hukum yang di bawahnya atau kelompok-kelompok norma hukum yang di bawahnya juga akan berubah nilainya, mengikuti dari nilai yang ada di dalam Staatsfundamental Norm. Nah, sedangkan yang di kelompok kedua itu dinamakan Staatsgrundgesetz. Nah, maaf, sebelum ke kelompok kedua, sekali lagi saya akan ulas dia Staatsfundamental Norm ini berbeda dengan Grundnorm. Kalau Grundnorm itu sifatnya permanen. Kalau permanen berarti dia tidak bisa berubah. Sifatnya tetap. Dia berada, jadi Grundnorm itu berada sama sih sebenarnya Grundnorm dengan Staatsfundamental Norm berada dalam ranah virtual kita, dalam gagasan ide. Tetapi yang namanya Grundnorm dia tidak dituangkan dalam dokumen-dokumen negara. Dia tidak dituangkan. Dia tetap berada dalam ranah virtual. Dia baru dituangkan apabila dia diturunkan menjadi norma yang di bawahnya. Jadi agak sulit untuk menemukan Grundnorm itu di mana. Grundnorm itu adanya di ranah virtual kita. Nah, karena dia bersifat universal, tidak kontekstual, maka semua artinya begini. Jadi semua orang akan memiliki ide yang sama tanpa melalui pendoktrinan bahwa memang norma itu seperti itu. Norma itu memiliki nilai-nilai yang bertumpu pada nilai-nilai kebaikan.
Jadi kalau misalnya hukum, semua orang akan sama, memiliki ide yang sama, bahwa hukum itu bertumpu pada nilai yang namanya nilai keadilan. Nah itu sekali lagi sudah ada di Fakultas Hukum kita ketika kita masuk, hukum sejatinya adalah keadilan. Ya memang kalau kita berbicara hukum, di mana-mana tumpuannya adalah keadilan. Nah keadilan itulah yang dianggap sebagai grundnorm, norma dasar, ide besar, nilai besar dari sebuah norma yang namanya norma hukum. Nah seperti itu. Kalau diturunkan ke dalam kelompok berikutnya, kalau di Hans Kelsen karena dia universal, maka diturunkan menjadi norma yang di bawahnya. Tetapi kalau Hans Nawiaski, kelompok kedua, dia diturunkan ke dalam kelompok kedua yang namanya adalah Staatsgrundgesetz atau aturan dasar, aturan pokok negara. Karena dia aturan dasar dan aturan pokok negara, ingat teman-teman, maka normanya, aturan-aturannya masih bersifat pokok, masih bersifat garis besar. Norma hukumnya adalah norma hukum yang tunggal. Sehingga kita akan kesulitan kalau kita mencari yang namanya ketentuan atau rumusan norma sanksi, rumusan sanksi atau ketentuan pidana di dalam sebuah Staatsgrundgesetz. Yang ada adalah aturan-aturan pokok tentang penyelenggaraan sebuah negara. Jadi kita akan menemukan di dalam aturan dasar, aturan pokok negara itu hubungan bagaimana aturan mengenai hubungan negara dengan warga negaranya, bagaimana negara melindungi atau memprotek warga negaranya melalui penjaminan dan penegakan hak asasi manusia. Kemudian bagaimana sistem pembagian kekuasaan di dalam sebuah negara, lembaga-lembaga negara apa aja yang ada di dalam satu negara, bagaimana hubungannya, bagaimana kekuasaannya, itu diatur di dalam aturan pokok, aturan dasar negara. Gitu. Nah, sehingga minggu lalu kita sudah berhasil mengkategorikan, oh ternyata norma hukum yang berkedudukan sebagai stat fundamental norm di Indonesia itu adalah Pancasila. Oh, yang berkedudukan sebagai Staatsgrundgesetz di Indonesia itu adalah batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kenapa kita menggunakan batang tubuh? Karena di Undang-Undang Dasar ada dua bagian, ada pembukaan dan ada batang tubuh. Pembukaannya karena di dalamnya terdapat rumusan Pancasila, maka dia terkategori sebagai kelompok pertama. Jadi Pancasila di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, sedangkan di kelompok kedua, karena kita masih memiliki ketetapan MPR yang eksis, maka di kelompok kedua ada lagi selain batang tubuh, yaitu ketetapan MPR. Hanya yang memiliki keberlakuan. Kenapa? Karena memang sudah banyak ketetapan-ketetapan MPR yang bunyinya atau yang materi muatannya itu diadopsi, dimasukkan ke dalam sebuah undang-undang. Gitu ya. Nah, sekarang kelompok ketiga. Kelompok ketiga itu namanya, kalau teman-teman lihat bukunya Prof. Maria Farida, ya, di khusus tentang teorinya Hans Nawiaski, kita akan mendapatkan yang namanya Formelgesetz. Aturan formal. Nah, maksudnya apa ya aturan formal? Aturan formal itu ingin menunjukkan bahwa aturan ini dibentuk oleh lembaga yang formal. Nah, lembaga yang formal ini oleh Hans Nawiaski disebutkan sebagai sebuah lembaga legislatif. Artinya, di kelompok ketiga ini, yang terkategori sebagai kelompok ketiga adalah aturan yang dibuat oleh lembaga legislatif. Itu maksud dari teorinya Hans Nawiaski untuk kelompok ketiga. Nah, normanya, muatan normanya menurut Hans Nawiaski sudah tidak lagi bersifat tunggal, tetapi sudah bisa bersifat berpasangan. Artinya ada norma hukum primer dan ada norma hukum sekunder. Kalau ada norma hukum primer dan norma hukum sekunder, berarti di dalamnya kita bisa menemukan sanksi. Maka kalau teman-teman ingat, di pertanyaan UTS
kita kan ada pertanyaan apakah undang-undang hanya atau apakah norma hukum hanya berisi norma hukum tunggal? Sudah pasti jawabannya tidak, karena isinya bisa norma hukum tunggal dan bisa norma hukum berpasangan. Kalau norma hukum berpasangan berarti memiliki sanksi. Gitu. Nah, kemudian kelompok ketiga ini menjadi dasar, menjadi sumber bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang di bawahnya. Apa peraturan perundang-undangan yang di bawahnya? Yaitu peraturan perundang-undangan yang berada di kelompok keempat, yaitu peraturan pelaksana dan peraturan otonom. Gitu. Sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Atau yang bikin teman-teman bingung dari penjelasannya, silahkan. Maaf Mbak, tadi saya kelewat yang nomor 2 tadi, ketetapan MPR yang hanya memiliki apa Mbak? Sakina, bentar Sakina. Sakina, videonya boleh di-on? Saya Anin Mbak. Siapa? Anin. Anin dia ya? Anin, Iya videonya Mbak. boleh di-on? Sudah Mbak. Sudah? Iya, Anin. Gimana? Apa kabar, Neng? Baik Mbak. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya gimana, Neng? Tadi yang nomor 2 saya catatan yang ini Mbak, ketetapan kan tadi ada 2 nih di dalam pokok tas Grundgesetz UD 1945 sama ketetapan MPR. Nah, kalau yang ini cuma ketetapan MPR doang. Tapi tadi kata Mbaknya lanjutannya ketetapan MPR yang hanya memiliki apa tadi Mbak? Saya kurang ini. Ya, jadi makasih Anin. Jadi Staatsgrundgesetz atau aturan formal atau aturan pokok di dalam penyelenggaraan negara di Indonesia itu, kalau Anin lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Bentar ya Anin ya, bentar. Maaf Anin, teman-teman maaf. Ya Mbak. Ya Anin dan teman-teman maaf ya, anak saya ngambek. Kita lanjutkan lagi. Jadi untuk Staatsgrundgesetz atau aturan pokok atau aturan dasar negara, kalau teman-teman lihat di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, lihat di pasal 7-nya, teman-teman akan lihat bahwa di bawah Undang-Undang Dasar itu kita bisa temukan yang namanya ketetapan MPR. Nah, ketetapan MPR itu saat ini memang sudah tidak ditetapkan lagi atau dibentuk lagi oleh MPR. Karena memang kewenangan MPR-nya sudah berubah. Tetapi ketetapan MPR yang dibuat oleh MPR di masa lalu itu kan masih ada yang masih memiliki validitas. Artinya kekuatan berlakunya atau eksistensinya itu masih ada. Nah, sehingga yang masuk ke dalam aturan dasar atau aturan pokok negara adalah ketetapan MPR yang masih memiliki eksistensi atau kekuatan
hukum berlaku gitu. Karena ada ketetapan MPR yang sudah tidak berlaku, kemudian muatannya itu diadopsi menjadi materi muatan undang-undang. Gitu, Anin. Baik, Mbak. Terima kasih. Ya, bisa dipahami atau Anin bingung? Udah bisa dipahami kok, Mbak. Ya, nanti Anin lihat ya di pasal 7-nya ya. Iya, Mbak. Pasal 7 Undang-Undang nomor berapa tadi, Mbak, yang diubah? Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 diubahnya dengan Undang-Undang 15 tahun 2019. Oke, Mbak. Makasih, Mbak. Ya, sama-sama Anin. Berikutnya ada yang mau tanya lagi? Berikutnya, sudah bisa dipahami ya? Mbak, kemarin kan Mbak bilang di Grundgesetz itu masuk juga namanya Konvensi Ketatanegaraan. Tapi itu nggak termasuk karena dia bukan aturan yang tertulis ya, Mbak? Betul. Jadi kalau di dalam, ya lanjutin dulu, Muhajir. Enggak, iya tapi kan di Indonesia juga diakui hukum dasar tidak tertulis di Indonesia. Ada di penjelasan umum angka 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi bahwa Undang-Undang dasar suatu negara ialah sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedangkan di samping Undang-Undang dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis. Ialah aturan dasar yang timbul dan terpelihara dari praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Nah, itu berarti kan otomatis ada aturan-aturan yang diakui gitu loh, Mbak, walaupun dia tidak tertulis gitu. Minta penjelasan lagi sih kenapa konvensi itu nggak masuk ke Grundgesetz-nya gitu. Ya, makasih Muhajir. Jadi memang di negara kita itu juga berlaku yang namanya Staatsgrundgesetz atau aturan dasar yang tidak tertulis. Nah, karena dia tidak tertulis, maka dia ketika akan diturunkan ke dalam kelompok berikutnya, yaitu kelompok ketiga, dia akan mengalami kesulitan. Dianya begini, jadi di dalam teori norma hukumnya Hans Nawiaski itu kan berbicara soal teori norma hukum. Nah, di dalam teori norma hukumnya Hans Nawiaski dia berbicara kan soal hierarki, soal tata susunan. Bagaimana kelompok pertama dia akan menjadi dasar dan akan menjadi sumber bagi pembentukan kelompok kedua. Kelompok kedua juga akan menjadi dasar dan menjadi sumber bagi pembentukan kelompok ketiga dan seterusnya. Nah, artinya memang di dalam kelompok norma hukum ini membutuhkan sumber atau dasar bagi pembentukan norma hukum. Nah, ketika norma hukumnya ini tidak tertulis, dalam hal ini adalah konvensi ketatanegaraan, maka pembentuk peraturan perundang-undangan akan memiliki kesulitan untuk bisa menerjemahkan norma hukum yang tidak tertulis itu menjadi norma hukum yang tertulis. Nah, kalau teman-teman ingat, berarti sebenarnya konvensi ketatanegaraan itu masuk dalam konteks norma atau nomos. Norma atau nomos? Yang dia itu adalah perilaku tapi terus-menerus terpelihara, dihidupkan dalam hubungan sosial, namanya apa? Nomos. Nomos, betul. Nah, kalau nomos berarti Muhajir. Nomos. Betul, nomosnya siapa lagi yang jawab? Viva ya? Alia, ya. Nah, kalau nomos berarti, ingat dia tidak menjadi sumber hukum formil, tetapi menjadi sumber hukum yang material, betul. Jadi memang
di dalam konteks kita berbicara kelompok norma hukumnya Hans Nawiaski, kita nih seolah-olah sedang berbicara sumber hukum yang formil. Nah, sedangkan kita juga dihadapkan sebenarnya dengan sumber hukum yang material. Nah, kalau untuk sumber hukum yang material itu, kita dimungkinkan untuk berdasar dan bersumber pada norma-norma yang tidak tertulis. Kebiasaan-kebiasaan di masyarakat, konvensi internasional yang mungkin juga tidak dituliskan atau dituangkan dalam sistem hukum nasional kita, itu bisa menjadi sumber hukum yang material. Gitu, Muhajir. Bisa dipahami nggak? Bisa, Mbak. Terima kasih. Kalau dia mau masuk ke dalam kelompok kedua, jadi gini, dia memang bisa dikategorikan sebagai kelompok kedua, tetapi dia akan sulit ketika akan diturunkan menjadi kelompok ketiga. Kenapa sulit? Kenapa tidak bisa? Karena dia sifatnya tidak tertulis. Gitu. Yang bisa adalah yang tertulis. Maka ini kan sebenarnya kita berbicara dalam ranah positivis. Gitu. Kita sedang berbicara norma hukum atau norma yang tertulis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Gitu, Muhajir. Ya, baik Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Nah, kalau tidak ada, dilanjutkan ya yang kelompok ketiga. Nah, dari kelompok ketiga itu teman-teman ada yang tahu nggak yang masuk ke dalam kelompok ketiga, norma hukumnya di Indonesia itu apa aja? Undang-undang, Mbak. Undang-undang. Siapa nih ya? Suara siapa ya? Novifah. Viva ya? Iya, Mbak. Ya. Undang-undang. Kenapa undang-undang, Viva? Nggak tahu, karena undang-undang formal, jadi undang-undang. Karena kan undang-undang formal, Mbak. Iya, betul, formal. Tadi formalnya Hans Nawiaski itu karena dibentuk oleh apa, Viva? Kenapa, Mbak? Formalnya dari Hans Nawiaski karena dia dibentuk oleh lembaga legislatif. Lembaga berwenang. Viva nih. Lembaga formal. Alia, lembaga apa, Lia? Lembaga formalnya itu siapa tadi? Lembaga legislatif. Iya. Lembaga legislatif. Nah, di Indonesia yang dibentuk oleh lembaga legislatif itu apa? Ayo, apa yo? Undang-undang. Undang-undang, betul. Emang lembaga legislatif di Indonesia itu apa? Apa aja? Siapa yang tahu? DPR. Iya, DPR. Ya, Ramadan DPR. Terus? DPR, MPR. MPR. MPR tuh lembaga legislatif, ayo. MPR eksekutif. DPR, DPD. DPR, DPD, terus apa lagi? DPRD. DPRD. Rajau. Pemegang kekuasaan lembaga legislatif di Indonesia itu siapa? Lembaga apa? Presiden. Hah? Hartono. Siapa nih? Tadi siapa yang jawab? Akbar, bukan. Siapa lembaga pemegang kekuasaan lembaga legislatif di Indonesia siapa? DPR, Bu. DPR, ya. Tadi siapa tuh? Muhammad apa tuh? Muhammad Alfi, Bu. Iya, Muhammad Alfi. DPR ya. Dasarnya apa? Dasarnya pasal berapa, Alfi? Kalau pasalnya saya nggak tahu, cuman yang saya tahu di Undang-Undang Dasar 45 ada, Bu. Cuman pasalnya saya nggak tahu, Pak, Bu. Tapi ada, Bu, saya pernah baca di Undang-Undang 45. Ya, Alfi deket nggak sama meja belajarnya? Apa sama bukunya? Pegang Undang-Undang Dasar nggak?
Kebetulan saya lagi di rumah temen, Bu. Oh, teman-teman. Ya udah, ada yang pegang undang-undang dasar nggak? Teman-teman. Pasal 20 bukan, Mbak? Ya, Utoro ya? Iya. Ya, coba baca Toro, kamu megang undang-undang dasar nggak? Saya pakai yang di online aja sih, Mbak. Ya udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ayo, Toro, baca. Hal itu secara jelas dinyatakan dalam pasal 20 ayat 1 yang berbunyi Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Ya, berarti Toro pemegang kekuasaan membentuk undang-undang Indonesia adalah DPR. betul, DPR. Toro di situ ada ini enggak? Ada ayat ketiganya enggak? Ayat kedua sama ayat ketiga ada enggak? Ada Bu, Siapa Ada, Mbak. nih? Desi. Desi atau Muhajir? Jadi siapa yang jawab ya? Desi. Pasal 20 ayat 2, Ya. setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Iya. Terus ayat 3-nya? Ayat 3, jika dirancang undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Nah, jadi maksudnya apa ya itu ya? Pasal 20, ayat 1, ayat 2, ayat 3 dulu deh. Maksudnya apa ya? Ada yang tahu maksudnya apa? Ada yang tahu nggak maksudnya apa? Pasal 20 ayat 1, 2, 3. Krisna, mana mukanya Krisna? Ya, yuk. Apa Kris? Jadi kalau DPR itu memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Tapi tiap rancangan yang dibentuk oleh DPR itu harus dapat persetujuan presiden sebagai persetujuan bersama. Tapi kalau rancangan undang-undang itu nggak dapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu nggak boleh diajukan lagi dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat pada masa itu. Jadi harus di masa yang nanti. Berarti di sini butuh apa ya, Ramadan? Di dalam membutuhkan persetujuan bersama. DPR sebagai pemegang kekuasaan undang-undang, tapi bisa nggak ya DPR itu membuat satu undang-undang tanpa adanya kesepakatan bersama dengan presiden? Enggak. Betul Ramana. Jadi di sini dari undang-undang dasar ini kita bisa paham bahwa memang DPR adalah pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Tetapi di dalam menjalankan fungsi untuk pembentukan undang-undang, DPR membutuhkan persetujuan bersama dari presiden. Karena kalau tidak ada persetujuan bersama, maka rancangan undang-undang itu apa tuh? Bisa nggak jadi undang-undang? Nggak bisa. Nggak bisa, dia tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu. Begitu pentingnya persetujuan bersama di dalam sebuah pembentukan undang-undang. Nah, jadi kalau saya flashback ke belakang mengenai validitas, di sini yang dimaksudkan dengan kesepakatan. Artinya memang untuk menjadi sebuah peraturan yang memiliki validitas dibutuhkan kesepakatan. Nah, kesepakatan itulah ada di dalam pembahasan. Nah, ini yang namanya persetujuan bersama. Persetujuan bersama. Gitu. Jadi paham lembaga legislatif Indonesia pemegang kekuasaannya siapa?
DPR. 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 Tapi di dalam menjalankan fungsi legislatif, DPR itu membutuhkan presiden dan Dewan Perwakilan Daerah. Jadi ada 3 lembaga yang terlibat di dalam pembentukan undang-undang. DPR, Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah. Tapi kekuasaannya siapa yang punya? DPR. DPR. Iya, itu ya. Jadi Viva, mana Viva yang tadi jawab undang-undang? Ya, Mbak. Jadi yang masuk jenis peraturan di Indonesia yang masuk ke dalam kelompok ketiga itu adalah betul, jawabannya adalah undang-undang. Karena memang hanya undang-undang yang dibentuk oleh lembaga Legislatif. Betul. Sampai situ paham? Paham, Mbak. Oke. Sama-sama. Berikutnya saya mau lempar pertanyaan, siapa yang bisa jawab? Di pasal 7, kalau teman-teman lihat pasal 7, ya di pasal 7 itu kan ada apa namanya? Di pasal 7 setelah undang-undang itu ada apa ya? Bukan setelah sih, hierarkinya yang setingkat dengan undang-undang ada Peraturan pemerintah. Ada peraturan pemerintah Pengganti undang-undang. Tuh, jadi hierarkinya awal di Indonesia ya ada jenis peraturan perundang-undangan yang hierarkinya sama dengan undang-undang di Indonesia, yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu kan hierarkinya berada atau setingkat dengan undang-undang. Ya, pokoknya dia kelompok dari peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu termasuk ke yang mana? Padahal dia masuk kelompok apa? Tergantung yang bayar, siapa tergugat yang bayar, dia memihak kepada tergugat. Penggugat yang bayar, dia memihak kepada tergugat. Ini kayaknya ada ikut dua ya? Hakim muda. Lagi ada yang kelas, Mbak. Iya. Saya beberapa ada yang kelas 1. Jadi agak telat, Mbak. Maaf ya, Mbak. Iya, nggak apa-apa. Yuk, jadi masuk ke dalam kelompok apa? Kalau kemarin itu masih kelompok kedua ya, Mbak ya? Masa? Kan kalau kelompok kedua dia kan aturan dasar atau aturan pokok penyelenggara negara. Tadi kan karakternya kita udah tahu. Nah, sekarang Perpu itu masuk kelompok berapa ya? Kelompok Mbak. Hah? Kelompok berapa, Muajir? Pertama bukan sih, Mbak? Pertama, apa sih? Keempat, ayo kelompok berapa? 3, Mbak. Formal gadget. 3 bukan sih, Kak? 3 bukan, Mbak. Siapa yang jawabnya ketiga? 3 bukan? 3, Mbak. Ketiga, Mbak. Dinda ya? Coba 3, saya ke Mbak. Dinda dulu. Dinda, mana Dinda mukanya Dinda? Mukanya Dinda. Oke. Dinda kelompok berapa, Din? Perpu. Apa, Mbak? Perpu kelompok berapa? Kelompok? Kelompok ketiga, Mbak. Kelompok ketiga. Ya, Dinda kelompok ketiga. Benar nggak, Din, kelompok ketiga? Soalnya dia tuh udah bentuk rancang undang-undang yang udah disetujui sama presiden gitu kan. Disetujui oleh DPR. Ya, Din? Iya. Kalau Perpu disetujui oleh DPR, jadinya apa, Din?
Undang-undang. Undang-undang, betul. Kalau Perpu sudah disetujui oleh DPR, kan jadinya undang-undang. Undang-undang tentang penetapan Perpu ya, Din? Iya. Nah, kalau sudah disetujui, baru dia masuk ke dalam kelompok ketiga. Kalau belum disetujui, Dinda kayaknya malu, kita pindah lagi ke yang lain. Kalau belum disetujui jadi kelompok ketiga, jadinya apa? Kelompok berapa ya? Coba saya mau ke mana ya? Dinda udah. Desi deh, Desi. Desi. Iya, Bu. Jadinya kelompok berapa, Des? Kelompok 4. Kelompok keempat. Kenapa kelompok keempat, Des? Desi pegang undang-undang dasar nggak, Desi? Pegang, Bu. Oke. Coba Desi baca pasal 22 Undang-Undang Dasar. Ayat 1, dalam kepentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Ayat 2, peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Ayat 3, jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Pasal 22 ayat 1, Des. Diulang lagi, Des. Dalam hal ihwal kepentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Jadi yang ditetapkan oleh, berdasarkan pasal 22 ayat 1, Desi dan teman-teman yang lain, terima kasih ya, Desi. Iya, Bu. Nah, Desi dan teman-teman yang lain, berdasarkan pasal 22 ayat 1, yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa itu apa? Yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa itu apa? Perpu, Mbak. Perpu, masa Muhajir? Coba dibaca dulu. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan pemerintah. menetapkan Peraturan pemerintah. peraturan Pemerintah. peraturan pemerintah. Jadi yang ditetapkan oleh Presiden adalah peraturan pemerintah. Betul. Sebagai apa tuh? Yang difungsikan sebagai Pengganti undang-undang. Pengganti undang-undang. Ganti undang-undang, Mbak. Di undang-undang. Ya, ini Azari nih. Sebagai apa, Azari? Kenapa, Mbak? Pengganti Sebagai undang-undang. apa? Sebagai pengganti Undang-undang. mengganti undang-undang. Jadi yang ditetapkan adalah peraturan pemerintah ya sebagai pengganti undang-undang. Secara hakikat dalam kegentingan yang memaksa, Presiden itu sebenarnya menetapkan peraturan pemerintah. Tetapi fungsinya difungsikannya sebagai pengganti undang-undang. Artinya, Perpu di sini adalah peraturan pemerintah yang statusnya ditingkatkan, naik kelas nih peraturan pemerintahnya. Naik kelasnya karena dia difungsikan sebagai pengganti undang-undang. Nah, karena dia difungsikan sebagai pengganti undang-undang, maka menurut pasal 22 Undang-Undang Dasar harus diajukan ke DPR sama untuk meminta kesepakatan, dibahas untuk meminta persetujuan dari DPR. Karena apa? Karena Perpu ini berada dalam ranah prerogatifnya Presiden. Presiden yang bisa menentukan
apakah ini adalah kegentingan yang memaksa atau tidak. Itu ranahnya presiden yang menentukan. Gitu. Nah, kalau dulu sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, presiden tidak punya indikator apapun untuk menentukan kegentingan yang memaksa. Gitu. Nah, kalau sekarang kan sudah ada indikatornya. Ada 3 indikator untuk menentukan kegentingan yang memaksa. Nah, dari situ DPR bisa mengambil sikap menyetujui atau tidak menyetujui. Kalau menyetujui, maka peraturan pemerintah yang difungsikan sebagai pengganti undang-undang itu akan menjadi undang-undang. Kalau sudah menjadi undang-undang, barulah dia masuk ke dalam kelompok ketiga. Gitu ya. Bisa dipahami nggak? Bisa, Mbak. Bisa, Mbak. Nah, Mbak. Nah, sekarang nih, kalau berdasarkan bentuknya, kita ngomongin bentuk dulu nih ya, ngomongin bentuk dulu. Kalau dari bentuknya bisa nggak sih ya? Jadi gini, peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu, dia bisa masuk kelompok ketiga karena fungsinya, gitu ya, bukan karena bentuknya. Jadi karena dia fungsinya sebagai pengganti undang-undang, maka dia bisa masuk ke dalam kelompok ketiga. Nah, dia baru benar-benar masuk atau bisa dikategorikan sebagai kelompok ketiga sebenarnya kalau dia sudah ditetapkan menjadi undang-undang, sudah disetujui oleh DPR. Gitu. Ada yang mau tanya nggak? Sekarang kalau saya tanya lagi nih, siapa ya? Oh, siapa aja yang bisa jawab nih ya? Kalau saya tanya lagi, jadi Perpu itu, bukan tiba-tiba lupa pada anak saya. Astagfirullahaladzim. Jangan ini daftar nilainya, anak-anak bunda. Ya, jadi Perpu itu kenapa dia tidak memiliki keraguan ketika belum ditetapkan sebagai undang-undang untuk masuk kelompok ketiga? Gimana pertanyaannya? Jadi kenapa Perpu itu belum bisa secara mantap atau yakin dikelompokkan ke dalam kelompok ketiga? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa? Ya. Ada yang bisa jawab? Izin coba menjawab kali ya, Mbak. Wajib silakan. Oh ya, jadi kan tadi kalau misalkan formal gazette itu syaratnya itu harus dibikin oleh yang legislatif, sedangkan dalam pembentukannya itu kalau misalkan hanya tadi dilihat dari bentuknya kan itu dibikin oleh presiden saja tanpa ada tujuan dari si DPR kan. Jadi makanya dia nggak masuk ke kelompok ketiga karena dari yang si pembuatnya tadi, karena dibuatnya oleh presiden saja tanpa persetujuan dari DPR. Seperti itu. Betul. Nah, sekarang untuk betul Muhajir itu, terima kasih. Nah, sekarang untuk menyempurnakan lagi ini Muhajir. Kenapa kemudian kan dia sudah difungsikan sebagai pengganti undang-undang? Kenapa kita belum mantap selain dari pembentuknya ya? Betul sekali. Karena pembentuknya itu bukan lembaga legislatif. Itu pembentuknya adalah presiden karena kegentingan yang memaksa. Apalagi Muhajir, Perpu itu tidak, maksudnya belum mantap untuk dikategorikan sebagai kelompok ketiga, karena lihat Muhajir, kalau Muhajir buka Undang-Undang Dasar, lihat di di ayat 3-nya. Di ayat 3 dari pasal 20.
pasal 20 ayat 3, jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat sorry, persetujuan. Bu Haji, maaf. Astagfirullahaladzim, pasal 22 ayat 3. 22 ayat 3, jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Nah, lihat nomenklaturnya masih peraturan pemerintah ya, Muhajir ya. Oh, iya kan iya, ya? Mbak. Benar kan? Berarti memang Perpu itu adalah peraturan pemerintah yang difungsikan sebagai pengganti undang-undang. Nah, kalau tidak mendapat persetujuan, peraturan pemerintah itu harus dicabut. Artinya kekuatan berlaku atau validitas dari Perpu itu sebenarnya dia tidak memiliki validitas yang yang tetap, tapi dia memiliki validitas yang sementara, hanya untuk kegentingan yang memaksa. Dia baru memiliki validitas yang tetap kalau dia sudah ditetapkan atau sudah disetujui oleh DPR. Ya, DPR. Iya gitu. Sampai di situ bisa dipahami nggak? Bisa, Mbak. Bisa, Mbak. Cukup, Mbak. Hah? Kalau dari kondisi yang sekarang ini, contohnya PP yang kemarin itu bukan Mbak yang tentang COVID itu? Jadi Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden untuk penanganan COVID dan untuk sistem stabilitas keuangan itu adalah contoh bagaimana Presiden mengeluarkan Perpu, peraturan pemerintah yang difungsikan sebagai pengganti undang-undang untuk mengatasi kegentingan yang memaksa. Tapi yang menjadi catatan dan menarik untuk dianalisis adalah walaupun untuk mengatasi kegentingan yang memaksa, dia muatannya harus sama dengan undang-undang. Tidak boleh sangat-sangat kontekstual. Kalau yang kemarin saya lihat, Perpu itu sangat kontekstual, sehingga keberlakuannya, validitasnya, dia tidak memenuhi karakteristik dari satu undang-undang. Jadi kalau untuk COVID, kalau COVID-nya selesai, maka dia tidak akan mampu untuk mengatasi keadaan-keadaan yang lain. Iya, betul. Ya. Nah, ini karena waktunya sudah hampir habis, jadi kayaknya kelompok keempat belum sempat kita bahas. Karena ada gangguan dari anak saya minta maaf. Nggak apa-apa, Mbak. Nah, untuk yang kelompok keempat, sebelum kita membahas khusus di kelas D dan E, kelas A dan B itu sudah membahas dan akan di-share juga di YouTube, jadi bisa saling melengkapi. Nah, ini masih ada sedikit waktu, kelas A dan B saya sudah sharing bahwa saya akan melakukan open recruitment. Open recruitment untuk mahasiswa mata kuliah ilmu perundang-undangan berkolaborasi dengan saya melakukan penelitian internal di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Jadi setiap semester Fakultas Hukum Universitas Pancasila melalui lab 1 itu membuka kesempatan bagi dosen untuk melakukan penelitian internal. Nah, karena kalau teman-teman pernah dengar namanya Ihsan Maulana, Indah Mutiara Sari, itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang pernah berkolaborasi dengan saya melakukan penelitian. Nah, jadi karena saya belum menemukan personalnya, saya membuka open recruitment buat teman-teman kelas A, B, D, dan E. Gitu, untuk berkolaborasi dengan saya melakukan penelitian internal. Nah, kali ini saya akan melakukan rencananya saya akan melakukan penelitian internalnya dari pendekatan sejarah hukum soal, jadi karena ini terkait dengan pandemi COVID-19, saya akan men-tracking peraturan perundang-undangan dari berbagai rezim. Kalau misalnya ketemu dari yang pemerintah kolonial Belanda, itu pun juga akan termasuk. Jadi benar-benar kita akan mengkoleksi, menginventarisir peraturan perundang-undangan dari zaman kolonial Belanda sampai saat ini yang pernah mengatur soal penanganan wabah penyakit, gitu, soal keadaan pandemi. Nah, nanti keluarannya karena ini pendekatannya adalah pendekatan sejarah, kemudian kita juga akan melakukan
studi perbandingan secara normatif, maka outputnya sebenarnya adalah rekomendasi. Jadi kita akan merekomendasikan sebenarnya penanganan wabah yang terbaik itu pernah terjadi di rezim kapan dan itu bagaimana. Sebenarnya itu aja. Jadi pendekatannya normatif. Nah itu saya membutuhkan bantuan karena WFH ini buat ibu-ibu sangat sulit kerjaannya jadi berlipat-lipat ganda. Jadi saya membutuhkan bantuan dari satu teman mahasiswa membantu untuk kolaborasi di penelitian internal. Nah, untuk requirement-nya yang saya butuhkan, saya akan tampilkan di IG. Jadi nanti untuk kebutuhannya bagaimana dari mahasiswa yang saya akan membantu saya dan berkolaborasi dengan saya, nanti kebutuhannya ada di IG. Nanti kalau enggak bisa minta dari koordinator kelas. Itu aja yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan kelas D dan E ada yang tertarik ya. Ya, Mbak. Ya. Ya, Mbak. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Ada 60 teman-teman mahasiswa yang bergabung pada kelas ilmu perundang-undangan kelas D dan E sore ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan saya sekali lagi mohon maaf karena berbagai gangguan, kemudian ada keperluan teman-teman akhirnya ikut kelasnya di sore hari. Sekali lagi saya berterima kasih dan sekali lagi saya mohon maaf. Kita tutup kelasnya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Makasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Terima kasih. Makasih, Mbak. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama.